Dokter Hans, saya mau tanya, sebenarnya apa aja ya masalah kesehatan di kalangan orang muda nih, Dok? Ya, orang muda kita tahu biasanya kan sehat-sehat, tidak ada masalah dalam kesehatan. Betul. Ya, tapi gaya hidup zaman sekarang anak-anak muda itu beda dengan orang tua. Anak muda itu lebih berani mengambil risiko. Bahkan IT mereka kan lebih pintar. Main handphone lebih pintar daripada si orang tua. Ya, bahkan main gadget segala, akhirnya mereka lebih berani. Ya, ini gaya hidup yang menyebabkan mereka masuk dalam, kalau tidak berhati-hati, masuk dalam toxic environment, gaya hidup yang tidak baik pada lingkungan yang tidak sehat. Mulai malas bergerak, main handphone terus, mulai makan terus, mager, mater, mulai melean, bahkan mulai berani merokok dan minum, mabuk. Jadi 5M itu menjadi masalah utama pada orang-orang muda. Males bergerak, mager, mater, makan terus. Apalagi melean, tidak tidur, begadang. Ya, minum, mabuk dan merokok. Ini gaya hidup ini membuat orang jadi sakit, ya. Ya, kecelakaan bisa terjadi karena keberanian itu, bahkan banyak anak muda juga stres loh, karena mereka nggak tahu harus gimana dan mengumbar privacy. Mereka membagi-bagi informasi macam-macam, dan penyakit antara lain adalah infeksi, kecelakaan, stres, bahkan lebih banyak yang gendut. Penyakit diabetes pada anak muda sekarang banyak jumlahnya, obesitas banyak, dengan macam-macam dampaknya. Baik, jadi saya rasa masalahnya di sini adalah kemungkinan besar karena si anak muda ini sukanya umbar privasi keluar, terus ada toxic environment yang di sekitarnya, akhirnya dia masuk ke dalam situ dan mengikuti lifestyle yang toxic itu tadi, yang 5M itu tadi ya, Dok. Nah, sebenarnya gimana cara mengatasinya supaya mereka nggak terjebak ke dalam toxic environment itu tadi, Dok? Ya, harus belajar. Jadi orang tua harus membimbing anak-anak belajar. Ya, kalau orang-orang 40 tahun, 50 tahun kerja. Ayo ini belajar. Untuk belajar, baca. Orang sekarang malas baca. Ya, apapun baca. Bawa buku. Ya, orang sekarang malas bawa buku kan, handphone melulu. Cari berita singkat, ya. Sampai saya nulis satu buku tentang diabetes, itu tentang tanya jawab. Saya bilang ini mbah Google-nya. Tanya apa, jawabannya 3 kalimat. Tanya apa, jawabnya 2 kalimat. Pertanyaannya 1000. Saya tulis dalam satu buku. Karena orang males buka buku yang cerita panjang lebar. Mari belajar. Otak kita harus ada mindset yang positif. Ya, supaya kita ngerti ngatur makan, ngerti bekerja dengan laptop. Ayo bangun. 20 menit kemudian bangun, gerak 20 detik, putar-putar sambil lihat 20 meter, duduk lagi 20 menit, 20, itu sehat. Ya, kemudian olahraga teratur 1 jam habis makan. Tiap makan cari sayur, jangan cari junk food. Anak muda harus ngerti seperti itu, karena Anda punya masa depan yang luar biasa, masih panjang hidup Anda. Ya, jangan mikirkan dengan toksik, kata-kata toksik. Apa itu? Kata toksik. Racun. Sedikit-sedikit healing. Ya, itu membuat orang mager. Pikirannya cuan gitu. Itu kan istilah yang sekarang kan, pokoknya cuan, duduk aja pokoknya cuan. Itu jangan mikir gitu, mikir bekerja untuk lebih bagus lagi, lebih pintar lagi. Anda harus lebih pintar daripada orang tua Anda gitu. Harus lebih hebat daripada orang tua Anda. Dan jangan terus drama Korea, drakor ya. Bikin jadi mager itu ya, Jadi Dok. harus ada pikiran positif. Saya besok kalau papaku jadi dokter, aku harus jadi dokter lebih hebat lagi, menjadi doktor, menjadi S3 gitu ya. Ya, papaku adalah pekerja kantor, aku harus jadi direktur begitu ya. Betul. Harus pikir positif. Ya, jadi harus tetap semangat untuk kalian para muda-mudi. Jangan mikirkan yang sekarang, jangan terlalu di-loss gaya hidupnya karena masa depan kalian masih panjang. Jadi harus banyak-banyak belajar begitu. Terima kasih Dokter Hans.